Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam edisi 1-4 Februari 2023, yaitu terdapat dari kitab Yesaya 29 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Masuk dalam perikop bangsa yang buta. Saya akan membaca ayat yang ke-10 sebagai ayat emas kita pada hari ini. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yakni para penglihat telah ditudunginya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara, Yesaya 29 ayat yang ke-9 sampai ke-16, saya mengambil tema bersyukur atas pemulihan Tuhan. Kalau kita melihat dalam perikop kita hari ini, Nabi Yesaya mengatakan bahwa umat Yehuda adalah umat yang sudah buta dan tuli terhadap firman Tuhan. Itu karena kalau kita melihat pada ayat dalam Yesaya 28 ayat yang ke-12, reaksi orang Yerusalem, terutama pemimpin, tidak mempedulikan terhadap nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, di mana Yesaya menubuatkan Allah akan menghukum kepada penduduk Yerusalem, tapi mereka seakan acuh tak acuh dan tidak mau mendengarnya. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-9, Nabi Yesaya menegur Yerusalem begitu keras, biar matamu tertutup, buta semata-mata. Artinya mereka tidak akan dapat melihat atau dibutakan dan akan menerima kenyataan bahwa Allah akan menghukum mereka. Sehingga semua nubuat Nabi Yesaya bagi orang Yerusalem seperti sebuah kitab yang tertutup dan termaterai, yang tidak bisa dibuka atau dibaca oleh siapapun juga, sehingga kitab itu tidak diketahui apa isinya dan tidak bisa dimengerti apa maksudnya. Keadaan ini diibaratkan seperti seorang yang sedang berjalan dan berada dalam kegelapan, sehingga mereka hidup dalam kebodohan. Artinya bahwa bangsa Yehuda telah mengalami kegelapan dalam hidupnya. Mereka buta secara rohani. Akibat kebutaan rohani itu, mereka menipu dirinya sendiri dengan beribadah yang bersifat hanya lahiriah. Memang mereka beribadah, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tidak lagi merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan, karena mereka seperti orang yang tidur nyenyak, dikatakan ayat yang ke-10. Jadi mereka tidak mengerti dan tidak tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Suara Allah melalui Nabi Yesaya tidak mau mereka dengar. Sebaliknya, mereka hanya mau mendengar suara nabi-nabi palsu yang suaranya enak mereka dengar dan kata-katanya manis-manis saja. Sebab suara Allah yang isinya teguran dan isinya peringatan untuk bertobat tidak mau mereka dengarkan. Dalam ayat yang ke-14, selain peringatan dan teguran yang keras itu, Allah juga menyatakan bahwa Allah akan melakukan tindakan yang ajaib, bahwa apa yang akan Allah lakukan adalah kelepasan bagi umat yang buta dan tuli itu. Allah akan melakukan itu karena Allah mengasihi umatnya dan tidak ingin umatnya tersesat, sehingga Allah mau bertindak bagi mereka. Mereka akan dilepaskan dari belenggu kegelapan, yaitu hikmat manusia dan dunia yang telah membutakan mata dan pikiran mereka.
Karena hikmat manusia dan dunia inilah yang telah menyesatkan mereka, khususnya raja dan rakyat, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita melihat pada ayat yang ke-16, di mana Nabi Yesaya menegur mereka dengan sangat keras bagi orang-orang yang berani memberontak terhadap Allah. Seperti gambaran tukang periuk yang sudah membuat periuknya dari tanah liat, namun tanah liat itu menyombongkan diri atau menghina tukang periuk atau pembuatnya itu. Itu sama artinya kita manusia yang diciptakan Allah, tapi kita menyombongkan diri di hadapan Allah sebagai pencipta kita. Sebenarnya saudara-saudara, kita harus bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kita dan yang tidak membiarkan kita berjalan dalam kegelapan, tetapi menerangi hidup kita dengan firman-Nya. Allah akan selalu memulihkan kita dari kebutaan rohani kita, sehingga kita bisa melihat Tuhan yang selalu menuntun, dan Allah sudah menyembuhkan pendengaran kita untuk kita selalu dapat mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Salam, amin. Mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu. Kebenaran firman-Mu menuntun kepada kami ya Tuhan, untuk selalu memahami, untuk selalu bersyukur atas begitu banyak yang Tuhan telah perbuat bagi kami. Allah selalu mengasihi kami dan tidak membiarkan kami untuk hidup berjalan dalam kegelapan, tetapi selalu menerangi hidup kami dengan firman-Mu. Dan Tuhan senantiasa memulihkan kepada kami, supaya kami tidak hidup dalam kebutaan rohani. Untuk itu ya Tuhan, melalui firman pada hari ini, ajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun dalam hidup kami. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.